Kebiasaan melihat padatnya rumah dengan gaya yang seragam serta penatnya pemandangan tembok-tembok di kota besar membuat rumah-rumah yang sepintas terlihat sewaktu saya melintasi desa-desa di Belu Selatan, Nusa Tenggara Timur berhasil mencuri perhatian saya. Saya pun menyinggahi beberapa rumah untuk melihat isinya serta bercerita dengan sang pemilik rumah. Mereka menyebutnya Uma, ya istilah umum dari rumah dalam bahasa Tetun, bahasa daerah di Kabupaten Belu, disebut Uma. Istilah ini mengacu kepada bentuk fisik bangunan sebagai tempat tinggal manusia agar mereka dapat terlindungi dari ketidaknyamanan hidup yang disebabkan oleh kepanasan terik matahari atau udara yang sangat dingin dan musibah-musibah alam serta ancaman-ancaman bahaya dari manusia. Sejauh ini istilah Uma bermakna sebagai sebuah tempat tinggal yang biasanya disebut Uma Turfatin, sebuah tempat tinggal yang biasanya dihuni oleh sebuah keluarga rumah tangga atau Uma kain. Rangka-rangka bangunan Uma ini biasanya terbuat dari kayu-kayu balok, bambu betung yang besar dan atapnya dari alang-alang. Bangunan Uma ini biasanya mempunyai dua pintu, sebuah menghadap ke arah matahari terbit yang disebut Oda Matan Lor, dan pintu yang lain menghadap ke arah matahari terbenam yang disebut Oda Matan Raewel. Jadi waktu sunrise kita duduk sambil ngopi di pintu depan, terus waktu sunset duduknya di pintu belakang, wah perfect. Itu awalnya yang terlintas di pikiran saya. Suku Belu, atau disebut juga suku Tetun, adalah salah satu penduduk asli Pulau Timor. Suku ini mendiami sebagian besar Kabupaten Belu, dan bahasa mereka disebut dengan bahasa Tetun. Selain di Timor Barat, suku ini juga terdapat di Timor Leste. Berdasarkan cerita adat, suku Belu dipercayai sebelumnya berasal dari Malaka, kemudian berpindah ke beberapa tempat sebelum akhirnya tiba di Pulau Timor, yaitu di Belu Selatan.
Salah satu tarian tradisional suku Belu adalah tari likurai, yang ditarikan oleh kaum wanita untuk menyambut tamu atau pejuang yang kembali dari perang. Wanita suku Belu yang akan dan telah menikah, dahulu secara tradisional akan memakai tato dengan motif tertentu yang melambangkan status sosial mereka. Para pengantin pria dan wanita suku Belu juga memiliki pakaian adat yang dilengkapi hiasan kepala, kain, kalung, giwang, serta perhiasan-perhiasan lainnya yang memiliki corak dan makna yang khas. Pola perkampungan arsitektur rumah Belu pada umumnya mencerminkan hubungan masyarakat terhadap alam, tatanan sosial, keadaan alam, sistem bercocok tanam, dan kosmologi masyarakat yang mendiaminya. Konsep ruang dalam tatanan perkampungan dalam rumah Belu merupakan bagian penting dari tradisi vernakular masyarakat setempat. Tipe tatanan permukiman dan rumah dari kampung-kampung tradisional di Belu pada umumnya merupakan tipe klaster tanean, yang dari waktu ke waktu tatanan ini mengalami evolusi dalam perkembangannya. Pola perkampungan pemukiman rumah adat suku adalah salah satu contoh pemukiman adat di Belu. Pemukiman ini memiliki tipe klaster, dengan Umabot sebagai sentral pusat perkampungan. Perletakan tempat yang dianggap sakral, setiap rumah adat suku dalam suku besar juga diletakkan batu persembahan Aitos sebagai tempat berlangsungnya upacara adat. Tatanan pemukiman pada perkampungan suku, mewajibkan tiap rumah yang didirikan harus menghadap berorientasi ke arah timur atau menghadap lakaan gunung tertinggi di Kabupaten Belu. Ini lagi keadaan